Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin wal hadirat jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki separuh dari bulan suci Ramadan. Kita insya Allah tetap akan istiqomah sampai berakhirnya nanti Ramadan. Amin. Tetap rindu berjamaah, ya, rindu untuk selalu bisa berkumpul bersama orang-orang yang soleh dan terus senantiasa mendoakan di antara kita. Hari ini saya akan membicarakan 20 menit ke depan akan berbicara tentang puasa sebagai takholli, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah takholli. Kualitas puasa kita itu salah satunya sangat tergantung dengan our capability, ya, kemampuan kita to work, to empty out, ya, untuk mengosongkan, ya, untuk menditok berbagai macam hal-hal yang tidak baik di dalam hati. Maka puasa itu adalah melakukan takholli, melakukan ditok, membuang segala hal-hal yang merupakan racun di dalam diri. Ya, jadi Bapak Ibu, ada ratusan racun di dalam diri kita, banyak sekali. Jadi bukan puasa namanya kalau kita tidak mampu meng-empty out, ya, membersihkan, menguras, ya, kalau bisa sampai bersih itu dikuras. Apalagi kita akan menjalani 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan kemampuan kita menguras segala hal yang buruk semakin bisa kita lakukan. Yang pertama apa? Yang harus kita kuras itu, yang harus kita buang. Apa itu yang pertama? Tidak pernah khusyuk di dalam ibadah, terutama dalam sholat. Ya, berapa orang yang sholat tepat waktu, misalnya di antara kita yang sholat, karena kita melakukan sholat semua. Pertanyaannya, yang tepat waktu berapa persen, Bapak Ibu di antara kita yang selalu tepat waktu? Ibu-ibu selalu tepat waktu nggak sholatnya? Nah, dari yang tepat waktu itu berapa persen yang selalu sholat berjamaah? Bapak-bapak berapa kali ini sholat berjamaah? Setelah jam 5 waktu selalu berjamaah nggak? Berkurang lagi mungkin. Yang sudah dari yang sholat yang tepat waktu berkurang, yang sholat berjamaah juga berkurang. Dari yang berjamaah itu kalau mau ditanya berapa persen, how many percent of us yang melaksanakan sholat dengan khusyuk? Berapa persen, Pak? Makin sedikit lagi. Karena perkara khusyuk itu adalah perkara yang memang soal our paradigm, paradigma kita, seberapa dekat kita sama Allah. Kan gitu. Connected gak sama Allah hati kita ini? Kalau bisa connected, insya Allah bisa lebih khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang yang sholatnya bisa khusyuk itu orang yang bahagia, orang yang menang, insya Allah orang yang selalu optimis menghadapi dunia. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang selalu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setiap sholat yang khusyuk kita lakukan,
Kata Rasulullah, kalau ada orang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dengan khusyuk, itu setelah selesai sholat, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci, bersih lagi. Maka Bapak Ibu, ini penting urusan khusyuk ini. Kalau kita saat puasa ini tidak minta sama Allah, ya Allah bantu aku supaya aku bisa khusyuk, bantu ya Allah. Karena kan ini urusan hati. Kemarin kita sudah membahas bagaimana zikir itu masuk ke hati. Salah satunya supaya kita mudah khusyuk. Apa doanya supaya kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah? Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, lindungi aku daripada hati yang tidak mau khusyuk. Ya bahaya ini. Ya kalau hati tidak mau khusyuk. Ya kalau sebenarnya khusyuk itu adalah diawali dari berwudu itu. Kalau sejak berwudu kita menggunakan air dengan boros, itu pengaruh itu nanti. Sholat khusyuknya susah. Ya, menggunakan air saja nggak bisa hemat. Sementara Rasulullah SAW bersabda, meskipun berwudu di air yang mengalir, maksudnya di sungai kan mengalir, kita harus tetap hemat untuk berwudu, ya kan? Nah, apalagi kalau kita pakai air keran. Ya, saya pernah itu berwudu, di samping saya juga sudah berwudu, saya ikut basah. Kenapa? Berat, semangat sekali. Iya. Nggak lihat orang kiri kanan. Nah ini jadi awalnya dari sini tak kelihatan ini. Ya sholat aja nggak peduli dia dengan orang yang ada di sekitar boros-boros. Kadang-kadang sudah boros-boros sejak awal dulu ngobrol terus, cerita kemana-mana. Nah kalau bisa Bapak Ibu, kalau dimulai wudhu itu kita sudah surrender lah hati kita kepada Allah. Dari berwudu sampai kita memulai sholat tetap khusyuk. Ya, itulah. Ya, kadang-kadang mohon maaf, saking khusyuknya waktu Allah Akbar itu putar-putar berapa kali, nggak dapat. Ya, putar dapat Allah Akbar, kakinya tidak kaki orang tua yang di sebelah, gitu ya. Ada orang begitu. Ya memang harus mendekatkan sama kaki jamaah, ya. Ini ya segini. Tapi kan ada orang yang terlalu khusyuk di pijatnya kaki orang, nggak sengaja dia jangan sampai menyentuh kaki orang. Ya, ada ya kan sebenarnya nggak selalu kita harus peka. Ada orang sensitif kalau tersenggol, akhirnya dia kakinya geser. Tapi yang satu lagi harus menyentuh. Yang satu kakinya sudah gini takut disentuh, yang satu udah ngangkat gini karena dia setelah panjang sholat gini terus mencari kaki orang. Kalau begitu susah untuk khusyuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati yang khusyuk pasti hati yang dicintai Allah. Pemilik hati yang khusyuk, hidupnya akan selalu lapang dan bahagia. Itu yang kita minta. Itulah yang harus, kalau ada rasa tidak mampu khusyuk, minta sama Allah. Ya Allah, mampukan aku agar bisa khusyuk. Yang kedua, apa Bu, Pak, yang harus kita singkirkan dari hati kita ini? Yang harus kita singkirkan dari penyakit hati itu, dari tafsir-tafsir yang saya baca adalah gila pujian dan kemaskuran. Ya, kalau ada di antara kita gila pujian, ya kalau nggak dipuji itu nggak semangat. Ya, kalau nggak dilihat orang sholatnya malas-malasan. Ya, payah itu. Jadi kalau orang terlalu mengharap pujian dari orang lain, ini bahaya ini. Ya, itu penyakit itu bisa dibawa sampai mati, nanti matinya pun susah. Ya, naudzubillah. Hati-hati kita Bapak Ibu, ini penyakit hati yang sering sekali menjatuhkan seseorang, merendahkan seseorang karena gila pujian. Ya, pokoknya ingin dipuji, pantang kenal sedikit udah beda jalannya, ya. Nah kita kadang-kadang masyarakat kita ini salah juga, ya.
ya terlalu memuji-muji orang, sampai kita kan harus respect sama semua orang, kita harus menghormati semua sama orang. Tapi kalau terlalu berlebihan memuji-muji karena mungkin dia masyhur, kita ikut-ikut memuji berlebihan, salah juga kita. Ya, kadang-kadang begitu salaman kita cium tangannya sampai puluhan kali, 1, 2, 3, nah gitu ya. Sudah atasnya bagian bawah kita cium terus, yang tangannya dicium tenang aja dia gini. Kalau kita kan udah dicium sekali, kalau dicium ya ditarik lah. Ini sore aja dia menyerahkan tangannya, itu minta naudzubillah. Janganlah sampai begitu. Jangan biarkan orang mencium tangan kita itu sampai puluhan kali dari ujung ke ujung, dibalik lagi samping. Nah, kadang-kadang itu. Terus untuk orang yang kita anggap masyhur, ya ada di sebuah tempat, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya di Indonesia itu. Kalau sudah mengundang ustadz yang masyhur itu pakai rebana, pakai selawatan, dikawal pakai barisan begitu. Jadi ada ustadz itu dikawal begitu dia duduk, ya. Kemudian datang ustadz yang hari-hari mengisi di situ, yang tiap hari di masjid. Orang biasa-biasa saja. Nah, akhirnya ustadz tadi itu tahu, marah-marah dia sama jemaah, apa ini kalian? Kalian itu menyambut saya dengan besar-besaran, tapi ustadz yang tiap hari di masjid kalian tak pernah kalian sambut. Ini kadang-kadang ya ada orang yang karena seseorang itu masyhur disambut dengan berlebihan. Artinya kita itu termasuk orang yang kena penyakit itu juga itu. Kena penyakit gila pujian, gila kehormatan, gila popularitas. Itu bisa menimpa kepada siapa saja Bapak Ibu. Bisa menimpa kepada saya sendiri ya. Kalau saya gila pujian, gila supaya orang hormat, nah itu penyakit bahaya, itu harus dibuang itu. Ya, biasanya itu bukan soal pendidikan tinggi, pendidikan rendah. Kalau memang hatinya suka dipuji, ya bahaya. Ya, naudzubillah. Kalau ada di dalam hati kita itu suka pujian, kadang-kadang gara-gara ingin dipuji berbuat yang kita tidak mampu, ada nggak itu? Ya, misalnya ya belum mampu beli mobil mewah, jadi paksa. Ya, kalau saya biar mobil lama, tapi kita dengan istri mesra-mesraan, cubit-cubitan dengan sejuta kenangan, biar mobil lama gitu ya. Daripada mobil baru stres. Ya, mobil lama dengan sejuta kenangan, ya, mobil baru stres mikirkan 5 juta per bulan karena masih nyicil. Nah, untuk apa? Itulah penyakit yang harus kita buang Bapak Ibu. Ya, gila hormat, gila apa ya, ingin dipuji. Kalau ada di antara kita yang punya penyakit itu, naudzubillah, singkirkan itu. Contohlah Rasulullah SAW. Meskipun beliau kekasih Allah, Nabi, penghulu dari seluruh Nabi, tapi ketawaduannya, kerendahan hatinya itu luar biasa. Pernah nggak Bapak Ibu bayangkan seorang Nabi itu titip doa sama seorang sahabat Umar? Apa katanya? Ya Umar, la tansani fi du'ai. Jangan lupakan aku dalam doa-doamu. Itu tanda ketawaduan. Seorang Rasulullah doanya tuh kita yakin lebih makbul, dia kekasih Allah kok. Tapi karena kerendahan hati, dia minta titip doa kepada sahabat. Jadi begitu juga Bapak Ibu, jangan segan-segan minta doa dari sahabat kita. Kita nggak tahu doa dari mana yang dikabulkan. Jangan-jangan doa sahabat kita itu lebih dikabulkan dari doa kita sendiri. Nabi, seorang Rasulullah kekasih Allah, titip doa sama sahabat, apalagi kita. Itulah sebuah ketawaduan, sebuah apa ya? Sebuah kesederhanaan. Rasulullah begitu mencium menyalam bersalaman, shake hand dengan salah seorang labor, apa itu namanya? Kuli. Waktu disalamkan, kata Rasulullah, kenapa tanganmu ini keras dan luka-luka? Saya seorang buruh
Kerja saya mencari kayu. Kata Rasulullah, subhanallah. Tangan seperti inilah tangan yang ditunggu dan dirindukan oleh surga. Dicium tangan itu, Bapak Ibu. Ini Rasulullah mencium tangan seorang buruh, seorang kuli. Dan didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau masuk masjid terus dibedakan wudhunya, ya. Sehingga orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah begitu masuk masjid bertanya-tanya, Rasulullah yang mana ya? Karena sama aja itu sama sahabat-sahabat bersenda gurau juga, duduknya tuh nggak beda sama gitu. Jadi yang belum pernah ketemu Rasulullah nggak tahu yang mana Rasulullah itu. Susah dibedakan karena sama aja. Rasulullah itu nggak mau dibeda-bedakan. Tidak mentang-mentang Rasulullah kalau mau bakar kambing, ya, tidak pernah Rasulullah tidak mau nunggu duduk manis, ya. Ya kalau saya masih duduk manis itu, tunggu datang hidangan itu. Kemarin tadi subuh saya dihidangkan nasi rawon tinggal makan. Kalau Rasulullah nggak mau begitu, saya apa yang bisa saya lakukan? Ya, apakah saya nanti yang menguliti kambingnya, atau saya yang mengipasi apinya, atau saya mencari kayu? Jangan saya dibiarkan diam. Nah, itulah seorang Rasulullah. Rasulullah tidak suka selalu diangkat-angkat, tidak suka terlalu dipuji-puji. Maka Bapak Ibu, puasa kita harusnya membuat kita benci dengan pujian itu. Tidak suka terlalu dipuji-puji, diangkat-angkat. Yang ketiga, apa yang harus di empty out, yang harus kita detox? Ya kan, puasa ini adalah melakukan detoksifikasi, pengurasan, pengeringan, pembersihan. Apa itu? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tidak khusyuk, tidak pernah khusyuk. Jangan sampai, ya. Yang kedua, gila pujian dan kemasyuran. Dan yang ketiga, penyakit yang terakhir yang ada 20 tapi nggak sempat. 3 saja, nanti bisa disambung lagi. Ada 3 yang harus diditok dari saat kita berpuasa ini. Apa itu? Penyakit bakhil, penyakit pelit. Biasanya orang yang pelit ini semakin dapat harta jadi rakus, ya. Lupa dia kalau harta yang dipegang sama dia itu berlaku hukum alam. Apa itu hukum alam? Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Maka tadi kalau Pak Joko mengingatkan kita untuk membayar zakat fitrah, ya, atau zakat mal, atau zakat profesi dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita dibantu, ya, untuk menyadarkan supaya hidup sesuai dengan hukum alam. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Itu harus keluar. Berapapun, apalagi zakat fitrah cuma katakanlah 2,5%, terlalu sedikit itu. Sementara setahun sekali. Yang dipentingkan dalam zakat itu sebenarnya bukan persentasenya, tapi kedermawanannya. Kalau lebih dari 2,5%, kenapa tidak boleh? Ya, makanya karena semua ulama tahu itu ada hukum alam di harta kita. Ada yang masuk, harus ada yang keluar. Masuk lagi, keluar lagi. Kalau tidak dikeluarkan, itu sudah menentang hukum alam. Kalau tidak dikeluarkan, Allah akan keluarkan lewat pintu yang lain, Bu. Na'udzubillah, jangan sampai harta yang kita miliki keluar dari pintu yang lain. Apa itu maksudnya? Ya, dipuji oleh Allah, keluar, ada saja keluar. Kesenggol orang ketika naik mobil, keluar uang, na'udzubillah. Ya, atau sakit lah, yang akhirnya keluar juga. Maka hati-hati dengan sifat rakus. Biasanya rakus itu berbandingan dengan ketamakan. Ya, kita dulu punya sahabat, kalau sudah bertahun-tahun bersama, kalau naik taksi, kemampuan keuangan sama ini, tapi kalau udah giliran mau bayar naik taksi, sibuk pura-pura main HP. Kok betul tuh? Emang ada gitu di sini?
Kalau nanti kita mau makan bareng di restoran, udah giliran mau dikasih mau bilnya sama apa, pura-pura ke kamar mandi. Nah, akhirnya kawan saya ini bilang sama si dia ini, karena sudah bertahun-tahun begitu. Itu dia, jangan diharap mau keluar uangnya. Kalau kita berharap dia keluar uang katanya, itu seperti makan empedu babi katanya. Oh, ada pula istilah makan empedu babi. Pernah dengar Pak makan empedu babi? Udah pahit haram lagi katanya. Jadi mengharapkan orang yang batil mengeluarkan uang, padahal dia ikut di situ nih berkali-kali, ya. Nah, alhamdulillah. Maka Allah pun paling benci dengan orang-orang yang batil seperti ini. Malaikat setiap hari berdoa, setiap pagi mendoakan orang-orang yang diberikan rezeki berlimpah ruah untuk orang yang rajin berbagi. Tapi kalau kita masih juga tidak berbagi, maka kita puasanya berarti belum mampu menditok, belum mampu meng-empty out rasa bakhil, susah khusyuk, satu lagi masih suka pujian dan kemasyuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunatan witrijam ya rahmatullah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا صلاة ويتري رعاة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana na'udzu bika min qalbi la yakhsha wa min al-'ilmi la yanfa' wa minan nafsi la tashfa' wa minad du'a'i la yusma'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama kita niat untuk berpuasa esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin adai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala.